Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu Karismata Kids. Sekarang udah hari Minggu, jam 3 sore. Jam 3 sore waktunya apa? Waktunya kita sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai, kakak mau panggilin teman kakak yang di sini nih. Sepi soalnya kalau sendiri. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, pilihlah posisi yang terbaik. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan sebelum kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga kami sepanjang hari ini. Tiba saatnya kami mau sekolah minggu, kami mau bersorak-sorai bagimu, kami mau bernyanyi, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, siap-siap kan? Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi ya, kita mau nyanyi bareng-bareng lagu ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Terangkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Terangkanlah tali kasih di antara kami semua Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Yeay. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bersama-sama nyanyikan satu pujian lagi. Oke?
Shalom semuanya, apa kabarnya? Kita jumpa lagi ya sore hari ini. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Deka ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Ambil waktumu untuk serius sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami boleh kembali hadir dalam sekolah minggu meskipun kami saat ini bertemu via online. Kami berdoa sore hari ini Tuhan, berkati kami, berkati telinga kami, berkati hati kami, untuk kami boleh dengar-dengaran, untuk kami boleh terbuka akan firman Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus penuhi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kali ini kita mau belajar bersama-sama siapakah Yesus itu. Nah, saat ini kita mau belajar Yesus adalah anak. Ya, Yesus adalah anak. Yesus dilahirkan, Yesus mulai bertumbuh seperti halnya kalian. Dari di dalam kandungan sampai dilahirkan. Terus apakah Yesus langsung bertumbuh jadi Yesus yang sudah dewasa? Yesus yang tiba-tiba mati di kayu salib? Kan ya enggak. Yesus bertumbuh seperti halnya Kak Deka juga kalian. Yesus juga menjadi anak. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalian bisa mendengarkan firman Tuhan sore hari ini yang Kak Deka ambil dari kitab Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Jadi kalian bisa belajar tentang apa yang kita pelajari sore hari ini dari kitab Lukas pasal yang kedua. Saat Yesus menjadi seorang anak. Puji nama Tuhan. Kita mau melihat betapa Tuhan Yesus semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Nah, Tuhan Yesus saat itu pada usia 12 tahun. Tuhan Yesus pada usia 12 tahun, satu ketika dia diajak oleh orang tuanya, yaitu Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria. Seperti halnya tahun-tahun yang lalu-lalu, setiap tahun orang-orang akan berbondong-bondong pergi ke Yerusalem. Kemana? Ke Bait Allah. Untuk apa? Untuk merayakan pesta Paskah. Jadi mereka berbondong-bondong pergi ke Bait Allah yang ada di Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah. Dari Nazaret ke Yerusalem itu jaraknya sangat jauh, bisa berhari-hari untuk jalan kaki. Syukur-syukur kalau dia punya unta, bisa pakai unta atau pakai keledai. Tapi orang tua Yesus, yaitu Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria, membawa Yesus yang sedang berumur 12 tahun saat itu berjalan kaki bersama dengan rombongan-rombongan yang lain. Nah, saat Tuhan Yesus diajak pergi ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah, pasti Yesus dalam keadaan yang senang. Wah, secara mereka berjalan bersama-sama banyak orang dan mau pergi ke satu tempat yang benar-benar menyukakan mereka, yaitu Bait Allah. Mereka pergi ke sana, mereka berjalan kaki jauh, jaraknya bisa berhari-hari. Namun kayaknya Tuhan Yesus waktu itu nggak merasa capek deh. Kenapa? Karena rasa senang. Nah, setelah dari merayakan pesta Paskah ini, ceritanya saat mereka mau jalan pulang. Saat mereka mau pulang, disitulah terjadi kebingungan dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Kenapa? Gitu. Wah, kan rombongan nih, mereka datang rombongan, pulang juga pasti rombongan.
ada banyak orang di situ. Pikirnya Bapak Yusuf berpikir bahwa Yesus pasti sedang bersama Ibu Maria. Sebaliknya Ibu Maria berpikir bahwa Yesus sedang bersama Bapak Yusuf. Atau Yesus sedang pergi bermain-main dengan teman-teman Yesus yang lainnya. Kenapa? Waktu mereka perjalanan pulang, mereka nggak melihat Yesus. Sampai hampir seharian mereka nggak melihat Yesus gitu. Akhirnya Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini saling bertanya, Yesus mana? Kebingungan orang tua kehilangan anaknya. Bingung nggak orang tuamu kalau kamu hilang? Pasti bingung. Nah, seperti itu juga orang tua Yesus. Mereka kebingungan mencari Yesus yang nggak ada. Kemana Yesus? Kira-kira Yesus kemana? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus main? Atau Yesus di mana ini? Atau diculik orang? Wah, drama ini ya. Enggak, jawabannya adalah Yesus tetap tinggal berada di bait Allah. Wah, orang tuanya ini cari Yesus. Tanya sana sini, tanya sana sini. Kamu ketemu Yesus? Enggak. Lihat Yesus? Enggak gitu. Ternyata saat mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus, Yesus tetap ada di bait Allah. Yesus di bait Allah ngobrol, berbincang-bincang, saling tanya jawab dengan para imam-imam yang ada di sana. Yesus sangat pintar, Yesus sangat hebat. Dia tahu firman Tuhan, dia taat akan firman Tuhan, dia mengerti gitu hukum Taurat, dia tahu semuanya kitab-kitab yang dipelajari oleh orang-orang pada zaman itu. Orang-orang tua ini sangat kaget gitu, bahkan imam-imam pun merasa kaget, nih siapa ini anak 12 tahun tapi sungguh hebat, sungguh luar biasa. Kenapa dia hebat? Karena Yesus adalah Allah. Namun juga Yesus adalah manusia. Yesus adalah anak saat itu berusia 12 tahun. Nah, siapa yang di sini yang umurnya 12 tahun yang kira-kira di sekolah nih gimana? Pandai enggak? Kalian punya ingatan yang tajam enggak? Gitu. Kenapa Tuhan Yesus bisa pandai? Kenapa Tuhan Yesus mengerti banyak hal selain Tuhan Yesus adalah Allah? Namun dia pun pastinya Yesus juga belajar. Yesus belajar firman Tuhan. Yesus belajar mendengarkan nasihat, mendengarkan juga apa yang dikatakan oleh orang tuanya tentang siapakah Allah. Terus Yesus juga taat, berdoa, taat untuk melakukan hukum-hukumnya Tuhan. Sehingga Tuhan pun, Allah pun memberkati Yesus yang adalah waktu itu anak. Dia berdiri sebagai seorang anak umur 12 tahun. Di sini mari kita mau belajar bersama-sama untuk kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, yang mau taat, yang mau belajar tentang siapakah Allah yang kita sembah. Kalau puji Tuhan, kalau saat ini kita bisa pergi ke bait Allah, kita bisa pergi ke gereja, nggak jauh-jauh ya kan, naik motor bisa paling lama jarak antara gerejamu sama dengan rumah paling berapa menit? Pol-polan paling 30 menit ya toh. Atau bahkan seperti saat ini kita bisa ketemu via HP online atau kalian lihat di laptop kalian, kita bisa saling tetap muka meskipun tidak langsung kayak gini, nggak ketemu langsung, tapi kalian bisa lihat Kak Deka, meskipun Kak Deka nggak bisa lihat kalian, namun kalian bisa mendengarkan firman Tuhan yang Kak Deka sampaikan, benar kan? Jadi untuk itu mari kita, kalau Tuhan Yesus pergi jauh sekali sampai ke Yerusalem, berhari-hari untuk datang ke bait Allah, kita nggak sampai sejauh itu, kita nggak sampai jauh-jauh
kita nggak sampai capek kaki kita, tapi kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, pakailah waktumu dengan baik untuk benar-benar bisa mendengarkan firman Tuhan. Selain itu, dengar-dengaran nasihat orang tuamu. Baca Alkitab setiap hari, jangan lupa. Biar kalian mengerti siapakah Tuhan Yesus itu. Biar kalian mengerti isi Alkitab ini apa aja sih. Wah, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab di sini. Ada banyak cerita-cerita Alkitab di sini yang bisa memberkati kalian. Dan kita bisa belajar mengenal Tuhan Yesus itu. Tadi Kak di awal bilang bahwa Tuhan Yesus datang juga sebagai anak umur 12 tahun yang datang ke bait Allah. Dia belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dan dia di sana menjadi anak yang pandai. Semoga kita juga anak-anak di rumah, dimanapun kalian berada, menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dengan kepandaian kalian. Gitu ya. Jangan lupa terus baca Alkitabmu tiap hari dan mari kita berdoa agar Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu saat ini kami sudah belajar mengenal siapakah Yesus, yang Yesus juga adalah sebagai seorang anak yang mengasihi Engkau sebagai Allah, yang datang ke gereja, ke bait Allah untuk juga mendengarkan, untuk juga ingin tahu lebih dekat lagi akan pribadimu. Tuhan, tolong kami, biarlah kami juga mampu Tuhan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengenal siapa Yesus yang kami sembah, dan setiap hari kami mau belajar untuk membaca Alkitab. Setiap hari kami mau belajar Tuhan untuk dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami. Pimpin kami ya Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu ini dengan kepandaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. God bless you. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.